Ini sesi 2 pelatihan tantangan Elia tahun 2022 untuk Malaysia dan di Indonesia. Kalau ada yang ingin mahu mendapatkan presentasi ini, kirim email saja ya. Email saya elijah003@gmail.com ya. Dan juga ada WhatsApp saya. Boleh pakai HP untuk ambil foto. Jadi kalau ada permintaan, ya pakai WhatsApp atau email saja. Baik. Tujuan pelatihan tantangan Elia begini. Melatih pekerja-pekerja di ladang sama seperti Yesus melatih murid-muridnya menyembuhkan orang sakit untuk menyelesaikan amanat agung di Malaysia dan di Indonesia pada akhir zaman ini. Nah, itulah tujuan pelatihan tantangan Elia. Bukan hanya untuk melayani orang percaya yang sakit, tapi terutamanya bagaimana membawa firman Tuhan, membawa Injil sebagaimana Yesus dan murid-muridnya memberitakan Injil pada kisah Rasul-Rasul. Disertai banyak tanda-tanda ajaib yang membuktikan Yesus itu Mesias. Nah, itulah tujuan pelatihan ini. Yohanes 14 ayat 12. Yesus berkata, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Nah, itulah yang saudara-saudari akan melakukan setelah dilatih. Kita akan belajar melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan Yesus dengan cara yang persis sama yang Yesus jalankan. Nah, pekerjaan apa yang dimaksudkan? Begini, Lukas 9 ayat yang pertama, Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa, iaitu otoritas kepada mereka, untuk menguasai segala setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Jadi Tuhan memberikan kepada murid-muridnya tenaga ilahi dan otoritas ilahi untuk mengusir setan-setan dan menyembuhkan penyakit-penyakit, bukan untuk mendoakan orang sakit. Ada perbedaan di antara menyembuhkan orang sakit dan mendoakan orang sakit. Kalau mendoakan orang sakit begini, pokoknya saya berdoa kepada Tuhan, orang ini sembuh nggak sembuh, urusan Tuhan. Itu namanya mendoakan orang sakit. Yaitu urusan Tuhan, sembuh nggak sembuh. Tapi yang diperintahkan Tuhan kepada kita adalah menyembuhkan orang sakit. Apa artinya menyembuhkan orang sakit? Artinya kita melayani orang sakit itu dengan menjalankan tenaga dan otoritas sampai orang itu sembuh nyata. Sampai mukjizat itu nyata. Itu artinya menyembuhkan penyakit. Jadi berbeda jauh dengan mendoakan orang sakit. Yang kita melatih saudara-saudari menjalankan adalah menyembuhkan orang sakit. Menjalankan mukjizat yang membuktikan Yesus itu Mesias, satu-satunya jalan kepada Bapa kami yang di surga. Ayat kedua, Lukas 9. Dan Yesus mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang. Jadi mereka diutus memberitakan kerajaan Allah kepada mereka yang belum kenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan sambil itu mereka menyembuhkan orang sakit. Mereka menjalankan mukjizat kesemuan ilahi bagi orang yang mendengar Injil itu sebagai buktinya Yesus itu Mesias. Jadi Yesus mengutus murid-muridnya menyembuhkan orang dengan menjalankan tenaga ilahi dan otoritas ilahi yang diberikannya kepada mereka. Bukan untuk mendoakan orang, melainkan untuk menyembuhkan
orang menjalankan mujizat-mujizat yang membuktikan siapakah Yesus itu. Jadi mereka melayani orang sakit sampai orang itu sembuh nyata. Bukan sembuh iman saja, tapi sembuh nyata. Tuhan Yesus mempunyai 3 jabatan. Yesus itu imam. Yesus itu nabi. Yesus itu juga raja. Nah, Yesus sekarang ada di surga, duduk di sebelah kanan Bapa kami yang di surga. Sekarang kita yang mewakili dia sebagai tubuhnya di bumi. Dan sebagai tubuhnya, kita juga mempunyai ketiga jabatan yang sama. Kita mempunyai jabatan imamat, juga jabatan profetik, juga jabatan raja. Nah, mari kita ulangi ketiga jabatan ini. Tindakan imamat merupakan doa, puji-pujian, adorasi, doa syafat, puji-pujian, ucapan terima kasih kepada Tuhan dengan lain-lain. Itu semua termasuk tindakan imamat yang diarahkan kepada Tuhan yang di atas. Jadi arah daripada tindakan imamat itu ke atas, di mana Tuhan ada. Nah, jabatan yang kedua, menjalankan tindakan profetik. Nah, tindakan profetik itu terdiri daripada nubuatan, proklamasi, deklarasi yang diarahkan satu kepada yang lain di dalam tubuh Kristus. Jadi pada waktu kita bernubuat itu untuk membangun sesama kita di dalam jemaat Tuhan. Jadi jelas sekali arah daripada tindakan profetik itu horizontal, satu kepada yang lain di dalam tubuh Kristus, horizontal. Nah, tindakan jabatan yang ketiga itu jabatan raja, di mana kita menjalankan tindakan raja dengan mengeluarkan perintah kepada bawahan kita. Misalnya kalau ada seorang raja pasti punya banyak bawahan. Kalau raja itu mau supaya bawahannya melakukan sesuatu, bagaimana dia keluar perintah kepada bawahannya dan bawahannya segera tunduk kepada perintahnya. Jadi perintah itu diarahkan ke bawah, kepada bawahannya. Jadi arah daripada tindakan raja pada waktu keluar perintah adalah ke bawah. Untuk menjalankan otoritas, kita mengeluarkan perintah kepada penyakit dan setan-setan. Itu untuk kita murid-murid Yesus. Yaitu bawahan kita. Waktu penginjilan, penyakit dan setan-setan adalah bawahan kita. Jadi, untuk menyembuhkan orang sakit, kita keluar perintah, iaitu menjalankan otoritas kepada bawahan kita, iaitu sakit penyakit dan setan-setan. Itu dalam penginjilan. Arahnya ke bawah. Ini namanya jabatan raja. Nah, kita mulai sesi 2. Bapa telah memberikan kepada Tuhan Yesus otoritas menguasai setan-setan dan sakit penyakit. Maka Yesus bisa keluarkan perintah kepada kedua-duanya walaupun mereka tidak sama. Setan-setan, sakit penyakit tidak sama. Tapi karena Yesus punya otoritas menguasai dua-duanya, dia bisa keluarkan perintah kepada kedua-duanya. Nah, kita memakai otoritas bukan dengan berdoa kepada Tuhan, iaitu tindakan imamat, atau bernubuat kepada orang yang sakit atau tertindas, iaitu tindakan profetik, melainkan dengan keluar perintah, iaitu tindakan raja, diarahkan kepada bawahan kita, iaitu sakit penyakit dan setan-setan dalam penginjilan. Jadi pada waktu Yesus menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan,
Yesus tidak memakai nubuatan, proklamasi, atau deklarasi. Tidak sama sekali. Tidak sama sekali ada tindakan profetik. Tidak ada. Sebagai yang punya otoritas, Yesus mengeluarkan perintah saja. Dan dalam penginjilan, kita punya otoritas menguasai sakit penyakit dan setan-setan. Nah, seandainya saudara punya anjing, di rumah piara anjing, saudara jadi bos, jadi majikan, anjing itu bawahan. Bagaimana kalau kita mau anjing kita duduk? Pakai tindakan yang mana? Apakah pakai tindakan imamat, tindakan profetik, atau tindakan raja? Umpamanya, hari ini ada anjing saudara, di depan diri saudara. Saudara mau supaya dia duduk. Jadi pakai tindakan yang mana supaya dia duduk? Apakah pakai tindakan imamat? Yaitu kita berdoa. Oh, Bapa kami yang di surga. Bapa, bagimu tidak ada yang mustahil. Saya mau supaya anjing saya duduk. Tolonglah Bapa. Suruhlah dia duduk. Oh Bapa, terima kasih. Biar sesuai dengan kehendak-Mu, Bapa. Terima kasih. Engkau dengar dan mengabulkan doaku dalam nama Yesus. Amin. Apakah begitu? Nah, itu bodoh, ya. Kalau kita mau anjing kita duduk, kita nggak pakai doa kepada Bapa kami. Apakah pakai tindakan profetik atau tindakan raja? Yang mana? Ya, yang mana? Yang mana? Apakah kita bernubuat kepada anjing kita supaya dia duduk? Atau apakah kita keluar perintah kepada anjing kita duduk? Mari. Apakah kita berkata kepada anjing kita, Bapa, aku perintahkan kamu duduk. Nah, itulah tindakan imamat yang dicampur dengan tindakan raja. Karena begitu kita sebut nama Bapa, itu termasuk tindakan imamat yang diarahkan kepada Bapa kami yang di sorga. Setelah itu, kita keluar perintah. Aku perintahkan kamu duduk. Jadi ini merupakan tindakan imamat yang dicampur dengan tindakan raja, iaitu duduk. Apakah pakai itu kalau kita mau anjing kita duduk? Tidak, enggak usah sebut nama Bapa dulu, enggak perlu. Apakah kita bernubuat kepada anjing kita? Oh, saya memproklamirkan kamu duduk. Haleluya, haleluya. Apakah pakai tindakan profetik, saudara-saudari? Tidak, mustahil. Apakah harus tunggu kata-kata pengetahuan dari Roh Kudus? Atau tunggu bimbingan dari Roh Kudus baru boleh keluar perintah kepada anjing kita duduk? Harus enggak? Apakah harus tunggu kata-kata pengetahuan? Atau tunggu bimbingan Roh Kudus baru keluar perintah kepada anjing kita? Tidak, tidak, tidak. Apakah kita berkata kepada anjing kita, duduk? Amin. Apakah harus amin? Tidak ada, enggak perlu. Apakah begini? Haleluya, 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 haleluya. Duduk. Harus nyanyi-nyanyi dulu, baru keluar perintah duduk? Tak usah. Kalau kita mau anjing kita duduk, cukup kita keluar perintah duduk saja. Tanpa proklamasi, tanpa deklarasi, tanpa puji-pujian, tanpa haleluya, 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 tanpa doa, tanpa nyanyi-nyanyian dulu. Nggak usah. Cukup kita keluar perintah saja. Duduk. Anjing kita itu harus duduk. Itu artinya otoritas. Nah, itulah oleh karena kita punya otoritas menguasai anjing kita. Di mana kita punya otoritas, di situ tinggal keluar perintah saja. Bawahan kita harus tunduk. Dan di dalam penginjilan, saudara punya otoritas menguasai
sakit penyakit dan setan-setan. Nah, bukan Yesus tidak pernah berdoa kepada Bapanya atau tidak pernah bernubuat kepada seseorang. Bukan. Tetapi ada waktu yang tertentu di mana Yesus tidak berdoa atau bernubuat, melainkan mengeluarkan perintah dengan otoritas. Kalau kita mau menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus jalankan dalam konteks mengabarkan kerajaan Allah, kita harus belajar kapan kita harus keluar perintah dan kapan kita berdoa atau bernubuat. Begini, kalau kita sudah diberi otoritas, kita keluar perintah saja kepada bawahan kita, ya, di mana kita sudah diberi otoritas, cukup kita keluar perintah saja. Dan bawahan kita itu harus tunduk. Itu artinya bawahan. Bawahan harus tunduk kepada perintah kita. Mau tidak mau, bawahan itu harus tunduk. Itu artinya bawahan. Tetapi kalau kita tidak diberi otoritas, di situ kita harus berdoa kepada Tuhan. Tuhan yang punya segala otoritas. Jadi enggak jadi urusan Tuhan, ya, di mana kita tidak dikasih otoritas. Jadi enggak jadi urusan Tuhan, pokoknya kita doa saja. Tapi di mana kita sudah diberi otoritas, di situ kita keluar perintah saja. Terserah kita. Kenapa? Karena kita sudah diberi otoritas. Jadi enggak jadi, itu urusan kita, terserah kita yang sudah diberi otoritas itu. Tuhan Yesus punya otoritas ilahi menguasai setan-setan dan sakit penyakit. Yang dijalankannya dengan mengeluarkan perintah dan bukan dengan berdoa kepada Bapanya atau bernubuat kepada orang yang sakit atau tertindas. Tidak. Jadi, yang manakah lebih alkitabiah dan efektif pada waktu kita melayani orang sakit dalam penginjilan kepada orang yang belum percaya? Yang mana? Yang mana? Nomor 1. Kita lagi menginjili orang yang belum percaya, ada orang sakit di situ, terus kita mau menyembuhkan orang sakit itu. Boleh enggak pakai ini? Bapa, sembuhkanlah orang ini. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Itu namanya doa kesembuhan. Atau, aku memproklamirkan kesembuhan bagimu. Haleluya. Atau, oleh bilur-bilurnya kamu jadi sembuh. Atau, haleluya, 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 haleluya. Jadilah sembuh. Atau, dalam nama Yesus Kristus, jadilah sembuh. Yang mana? Yang terakhir. Itu yang paling alkitabiah dan efektif untuk menyembuhkan orang sakit dalam rangka penginjilan. Dalam nama Yesus, jadilah engkau sembuh. Keluar perintah saja. Tanpa tindakan imamat, tanpa tindakan profetik. Cuma tindakan raja saja. Nah, apakah harus ada kata-kata pengetahuan atau bimbingan dari Roh Kudus dulu sebelum kita berani perintahkan anjing kita duduk? Nggak perlu. Kita bos anjing itu, bawahan kita. Kapan saja kita mau dia duduk, kita keluar perintah duduk saja. Nggak usah perlu kata-kata pengetahuan atau bimbingan dari Roh Kudus. Nggak perlu, karena kenapa? Saya bos, anjing itu bawahan, terserah saya. Demikian juga, kita tidak perlu kata-kata pengetahuan atau satu rema dari Roh Kudus sebelum kita menyembuhkan orang sakit. Tidak perlu. Kalau ada, puji Tuhan. Kalau tidak ada, jalan terus saja. Kalau kita mengerti otoritas, kita
tidak harus selalu bergantung kepada bimbingan Roh Kudus. Kalau mengerti otoritas. Kalau saudara punya otoritas, jadi enggak sendi, terserah diri saudara. Pada Lukas 9 ayat 1, kita tahu bahawa Yesus memberikan otoritas ini kepada murid-muridnya. Dan ini sebelum hari Pentakosta, waktu Roh Kudus datang membawa karunia-karunia-Nya. Sebelum Roh Kudus datang, sebelum hari Pentakosta, Yesus sudah memberi otoritas menguasai setan-setan dan sakit penyakit kepada murid-muridnya. Jadi, sebelum ada yang disebut urapan, sudah ada otoritas. Jadi, otoritas ini tidak sama dengan karunia kesembuhan. Sebelum Roh Kudus datang pada hari Pentakosta, belum ada karunia kesembuhan. Tapi di Injil sudah ada otoritas yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya. Jadi otoritas itu tidak sama dengan urapan. Kenapa? Karena urapan itu dari Roh Kudus. Dan di Injil, Roh Kudus belum datang, tapi otoritas sudah ada. Jadi jelas otoritas itu tidak sama dengan urapan, yang dikatakan urapan. Kedatangan Roh Kudus pada hari Pentakosta tidak meniadakan apa yang Yesus mengajar dan perintahkan kepada murid-muridnya di Injil. Tidak. Sebenarnya, Roh Kudus membuat kita lebih berani dan lebih berhasil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit pada zaman ini. Zaman ini adalah zaman Kisah Rasul-Rasul. Di Kisah Rasul-Rasul nanti, pada sesi yang berikutnya, kita akan lihat bahawa murid-murid Yesus terus menyembuhkan orang sakit dengan menjalankan otoritas, dengan keluarkan perintah sebagai bukti kepada orang terhilang di Kisah Rasul-Rasul bahawa Yesus adalah Mesias. Jadi di Kisah Rasul-Rasul, setelah hari Pentakosta, setelah Roh Kudus datang, murid-murid Yesus terus menyembuhkan orang sakit dengan menjalankan otoritas yang Tuhan berikan kepada mereka di Injil. Jadi otoritas masih berlaku pada masa kini. Masih berlaku. Dan sangat penting untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan, terutamanya dalam konteksnya penginjilan. Nah, sekarang kita belajar tenaga, iaitu sama dengan kekuatan. Lukas 4:40. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Yesus pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Jadi di sini, untuk menyembuhkan orang sakit ini, Yesus hanya meletakkan tangannya atas mereka saja. Jadi, di sini, apakah Yesus menjalankan otoritas? Apakah di sini Yesus keluar perintah? Tidak ada. Di sini, untuk menyembuhkan orang sakit, Yesus hanya meletakkan tangannya atas orang sakit saja. Jadi, apa yang terjadi pada waktu Yesus meletakkan tangannya atas orang sakit? Apa yang terjadi? Mari, Lukas 6 ayat 19. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia. Kenapa? Karena ada tenaga, iaitu kekuatan yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Jadi begini,
pada waktu Yesus meletakkan tangan atas orang sakit, menjamah mereka, atau waktu orang sakit menjamah Yesus, yang keluar itu tenaga kesembuhan. Keluar, mengalir kepada orang sakit itu. Dan orang sakit itu disembuhkan. Jadi tenaga kesembuhan berbeda dengan otoritas. Kalau tenaga kesembuhan mengalir lewat jamahan, lewat penumpangan tangan. Sebaliknya, kalau otoritas, itu dijalankan dengan keluar perintah. Jadi tenaga itu berbeda dengan otoritas. Ini mengenai perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Nah, saya percaya perempuan ini pernah dengar orang lain yang sakit pernah menjamah Yesus saja, dan lewat jamahan itu mereka sembuh ajaib. Jadi dia berpikir, saya juga bisa. Saya pergi cari Yesus. Saya menjamah dia dan saya akan sembuh. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seperti banyak orang yang lain pernah menjamah dia dan mereka pun juga sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan perempuan merasa bahawa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Jadi waktu dia menjamah jubah Yesus, saya percaya dia merasakan tenaga kesembuhan mengalir dari Yesus, dari jamahan itu masuk ke tubuhnya, dan dia merasa badannya sudah sembuh. Dia bisa merasakan pengaliran tenaga kesembuhan masuk ke badannya, menyembuhkan dia. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahawa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Jadi Yesus pun merasa itu tenaga kesembuhan mengalir keluar dari dirinya. Jadi dia tahu pasti ada orang sakit yang disembuhkan. Pasti ada yang menjamahku. Pasti dia sembuh. Pada waktu Yesus menumpangkan tangannya atas orang sakit, tenaga kesembuhan ilahi mengalir untuk menyembuhkan mereka. Tenaga ini berada di dalam dirinya Yesus. Nah, apakah tenaga ini sama dengan karunia kesembuhan? Sama? Tidak. Di Injil belum ada karunia kesembuhan. Tapi di Injil tenaga ini sudah diberikan kepada murid-murid Yesus. Tenaga ini sering dipakai oleh Yesus untuk menyembuhkan orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Jadi tenaga ini tidak sama dengan karunia kesembuhan. Dan juga tenaga ini tidak sama dengan urapan. Waktu itu Roh Kudus belum datang, karena waktu itu masih Injil, Roh Kudus belum datang, jadi belum ada yang dikatakan urapan Roh Kudus. Belum. Jadi tenaga kesembuhan ini tidak sama dengan karunia kesembuhan, tidak sama dengan urapan, tidak sama, berbeda. Nah, jadi Yesus sering menyembuhkan orang sakit dengan meletakkan tangan atas mereka. Nah, bagaimana kita, murid-muridnya? Di manakah Tuhan Yesus berdiam pada saat ini melalui Roh Kudus? Di mana? Yesus sekarang tinggal di dalam diri kita, murid-muridnya, melalui Roh-Nya, melalui Roh Kudus. Oleh sebab itu, kita juga bisa menumpangkan tangan kita atas orang sakit untuk menyembuhkan mereka. Yang Yesus jalankan, kita juga bisa jalankan. Itu menurut janjinya Yohanes 14 ayat 12. Dan juga Markus 16 ayat 18. Mari, Yohanes 14 ayat 12, Yesus berjanji, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan.
Dan Yesus sering menumpangkan tangan atas orang sakit untuk menyembuhkan mereka sesuai dengan janji ini. Kita juga akan melakukan pekerjaan yang sama. Kita juga akan meletakkan tangan kita atas orang sakit untuk menyembuhkan mereka, terutamanya dalam penginjilan. Markus 16 ayat 18. Ini mengenai kita murid-murid Yesus. Mereka, iaitu kita, akan memegang ular. Dan sekalipun kita minum racun maut, kita tidak akan mendapat celaka. Kita akan meletakkan tangannya atas orang sakit. Dan orang itu akan sembuh. Nah, ini mengenai murid-murid Yesus, iaitu kita. Jadi menurut Markus 16, kita juga akan meletakkan tangan kita atas orang sakit untuk menyembuhkan mereka sebagai buktinya. Yesus itu satu-satunya juru selamat. Kita murid-murid Yesus akan melakukan pekerjaan-pekerjaan itu dengan cara yang persis sama yang dijalankan oleh Yesus. Jadi Tuhan sudah mempercayakan kepada kita dua senjata. Yang pertama, otoritas. Dalam bahasa Yunani, exousia, otoritas. Otoritas begini, sembuh tidak sembuh, urusan saudara. Bukan hanya urusan Tuhan saja, tapi urusan saudara. Saudara yang harus keluar perintah. Saudara yang harus menyembuhkan orang sakit. Sembuh tidak sembuh, urusan saudara. Senjata yang kedua, tenaga kesembuhan. Dalam bahasa Yunani, dunamis. Itu mengalir lewat penumpangan tangan kita, lewat jamahan, lewat peletakan tangan kita atas orang sakit. Jadi dua senjata yang Tuhan percayakan kepada kita murid-muridnya untuk menginjili orang yang belum percaya. Kalau karunia, itu lain. Urapan, itu lain. Pada pelatihan ini, kita tidak mengajar karunia, kita tidak mengajar urapan. Tidak termasuk. Sekali lagi, senjata yang pertama, otoritas. Dijalankan dengan mengeluarkan perintah dari jarak dekat maupun jarak jauh. Senjata yang kedua, sekali lagi, tenaga mengalir lewat peletakan tangan murid Yesus, iaitu kita. Dua senjata yang Tuhan percayakan kepada kita untuk kita diutus mengabarkan firman Tuhan, Injil kepada mereka yang belum pernah dengar. Setelah mereka menyaksikan mukjizat, hati mereka terbuka terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan Mesias. Jadi, orang yang kecandu merokok minum atau kecandu narkoba bisa cepat dibebaskan dalam nama Yesus. Tidak perlu berbulan-bulan, bisa cepat dibebaskan. Begini, orang yang kecandu, baik minum maupun narkoba, mereka perlu penyembuhan dari kecanduan fisik di badannya. Nomor satu, orang yang kecandu, mereka itu sakit. Badannya sakit, kecandu. Jadi perlu penyembuhan dari kecanduan fisik itu. Dan yang kedua, mereka perlu pelepasan dari roh kecanduan. Nah, ternyata kita murid-murid Yesus, kita punya otoritas untuk menyembuhkan penyakit fisik dan untuk mengusir roh-roh jahat. Jadi kalau orang yang kecandu narkoba yang mau dibebaskan, kita bisa membebaskan mereka cepat. Enggak perlu berhari-hari atau berbulan-bulan. Mereka bisa cepat dibebaskan oleh karena Tuhan sudah mempercayakan kepada kita otoritas dan tenaga kesembuhan yang berlaku untuk kedua bidang, iaitu bidang fisik maupun bidang rohani. Tapi kalau orang kecandu narkoba setelah dibebaskan, dia harus percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau dia tidak mau,
kecanduan itu akan berbalik kembali dan keadaan yang terakhir lebih buruk lagi. Tuhan Yesus biasanya menumpangkan tangan pas di atas tempat yang sakit supaya tenaga kesembuhan mengalir langsung ke tempat itu. Mari, Markus 7. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap. Orang ini tuli dan kurang bisa bicara. Dan mohon kepada Yesus supaya Yesus meletakkan tangannya atas orang itu. Jadi, di manakah Tuhan Yesus meletakkan tangannya untuk menyembuhkan orang yang tuli dan yang gagap ini? Di mana? Di mana? Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Kenapa? Karena orang itu tuli, ada masalah dengan telinganya. Yesus mau menyembuhkan telinganya, pendengarannya. Jadi jarinya dimasukkan langsung ke telinganya supaya tenaga kesembuhan mengalir langsung ke situ, ke telinganya untuk membukakannya. Lalu Yesus meludah dan meraba lidah orang itu. Kenapa Yesus meraba lidahnya? Orang ini gagap karena lidahnya sakit. Ada masalah dengan lidahnya harus disembuhkan. Jadi dia meraba lidahnya supaya mengalirkan tenaga kesembuhan langsung ke lidahnya untuk menyembuhkannya. Jadi kenapa Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu? Supaya tenaga kesembuhan mengalir langsung ke tempat di mana perlu kesembuhan, yaitu telinganya dan juga lidahnya. Orang ini gagap dan kurang bisa berbicara karena ada masalah dengan lidahnya. Jadi Yesus menjamah dia di kedua tempat itu. Kemudian sambil menegadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Efatah, artinya terbukalah. Yesus keluar perintah berdasarkan otoritasnya. Terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Yesus pakai otoritas atau tenaga atau kedua-duanya untuk menyembuhkan orang ini. Yesus pakai dua-duanya. Waktu dia memasukkan jarinya ke telinga orang itu dan meraba lidahnya, Yesus menjalankan tenaga. Dan waktu dia keluar perintah, terbukalah, Yesus menjalankan otoritas. Jadi untuk menyembuhkan orang ini, Yesus pakai dua-duanya, pakai otoritas dan juga tenaga kesembuhan. Jadi bagi kita, kalau bisa, kita mau pakai kedua-duanya untuk menyembuhkan orang sakit. Pakai otoritas dan juga tenaga kesembuhan. Kalau bisa. Markus 8. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta. Dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Jadi di manakah Yesus akan menjamah orang buta supaya memelihkan matanya? Di mana? Kita akan lihat. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya, atas matanya, dan bertanya, sudah kau lihat sesuatu? Sudahkah kau lihat sesuatu? Nah, perhatikanlah begini. Yesus berani sekali bertanya, sudahkah kau lihat sesuatu kepada orang yang sama sekali buta? Kenapa dia begitu berani, saudara-saudari? Itu karena Yesus mengerti dengan persis ciri-ciri otoritas dan tenaga kesembuhan.
Yesus mengerti dengan persis ciri-cirinya. Jadi Yesus yakin pasti dan harus akan terjadi sesuatu. Otoritas artinya apa saja yang dibawa otoritas kita harus dan akan tunduk kepada perintah kita. Jadi Yesus tahu sakit penyakit, termasuk buta, keadaan buta itu bawahannya, di bawah otoritasnya. Jadi waktu dia keluar perintah atau menjamah mata orang itu, dia yakin, aku punya otoritas menguasai keadaan ini. Aku punya tenaga kesembuhan untuk menyembuhkan orang sakit. Jadi saya yakin, pasti ada sesuatu yang terjadi, pasti. Kerana dia mengerti ciri-ciri daripada otoritas dan tenaga kesembuhan. Nah, begini biasanya, kita murid Yesus tidak berani bertanya kepada orang sakit, oh sudah sembuh belum? Kenapa? Karena kita bimbang. Di hati kita ada pertanyaan, bagaimana kalau enggak sembuh? Jadi kalau dia jawab belum sembuh, kita malu. Jadi lebih baik jangan tanya saja. Itu karena kita bimbang. Tapi di mana kita mengerti ciri-ciri daripada otoritas, kita berani sekali bertanya sudah sembuh atau belum. Kenapa? Kerana firman Tuhan berkata, kita punya otoritas menguasai sakit penyakit dalam penginjilan. Jadi waktu kita menjalankan otoritas ini, harus dan pasti ada hasil. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Itu hasil dari mengerti otoritas. Apa saja yang dibawa otoritasku, pasti akan tunduk kepada perintahku. Jadi kalau mengerti otoritas, kita tidak bimbang lagi. Setelah melayani orang sakit, kita berani tanya, sudah sembuh? Sekarang kita harus berani bertanya, sudah sembuh setelah melayani orang sakit. Tidak boleh bimbang lagi. Kerana sekarang saudara mengerti ciri-ciri daripada otoritas. Kita juga harus yakin akan terjadi sesuatu apabila kita melayani orang sakit. Kita harus yakin. Karena kenapa sakit penyakit adalah bawahan kita seperti anjing kita. Kita jadi bos sakit penyakit, jadi bawahan kita. Jadi sesudah melayani orang sakit, seperti Yesus, kita juga akan berani bertanya, sudah lebih enak, sudah sembuh, sakit sudah hilang, dengan lain-lain. Kita akan berani bertanya. Karena kenapa sekarang kita mengerti ciri-ciri daripada otoritas. Apa saja yang dibawa otoritasku harus tunduk kepada perintahku. Dan Yesus berjanji, Yesus sudah memberikan kepadaku otoritas, tenaga kesembuhan, menguasai segala setan-setan dan menyembuhkan orang sakit. Itu janji Tuhan. Saya percaya kepada janji Tuhan, firman Tuhan yang berkata, aku sudah punya otoritas itu dalam penginjilan. Terus orang buta itu memandang ke depan lalu berkata, aku melihat orang sebab melihat mereka berjalan-jalan. Ya. Tetapi tampaknya seperti pohon-pohon. Orang buta ini sudah sembuh total? Belum. Separuh sembuh saja. Tadinya sama sekali buta. Sekarang mulai melihat orang-orang, tapi samar-samar seperti pohon-pohon. Jadi belum sembuh total. Nah, biasanya kalau orang sakit itu belum sembuh, kita biasanya menjawab begini, oh, jangan putus asa, percaya terus. Mungkin besok kamu sembuh total atau minggu depan sembuh total. Tapi sekarang, percaya terus saja. Nah, itu biasanya jawaban kita, betul enggak? Tapi Yesus ambil tindakan apa di sini? Mari. Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu.
Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh. Yesus satu kali lagi menjalankan kesembuhan, tenaga kesembuhan dengan meletakkan lagi tangannya pada mata orang buta itu. Jadi begini, pada waktu melayani orang sakit, saudara-saudari, kita meletakkan tangan pas di atas tempat di mana ada penyakit. Pas di situ. Di mana saja ada sakit, di situ kita meletakkan tangan kita supaya tenaga kesembuhan Tuhan mengalir langsung ke tempat itu untuk menyembuhkan penyakit itu. Dan ini penting sekali, kita harus bertekun sampai orang itu sembuh total. Jadi menurut pengalaman kita, seringkali kita harus melayani lebih daripada satu kali. Kadang-kadang harus melayani 2 kali, atau 3 kali, atau 4 kali, atau pokoknya sampai sembuh total. Kita bertekun melayani sampai sembuh total. Baru kita memuji Tuhan. Baru nama Tuhan dipermuliakan. Pada waktu kesembuhan itu total. Perhatikanlah pada kedua mujizat tadi, yaitu orang yang bisu tuli dan orang yang buta dan yang disembuhkan oleh Tuhan. Perhatikanlah pada kedua mujizat itu, Tuhan Yesus tidak pijat, penset, atau gosok. Nggak ada. Jadi jangan pakai itu lagi. Jangan penset, pijat, atau gosok. Jangan yang aneh-aneh lagi. Tidak Alkitabiah. Tuhan Yesus tidak gemetar, nggak ada gemetar, nggak ada tampar, nggak ada tepak-tepak, atau lambai-lambai dengan tangannya. Tidak ada. Sesuai dengan kebiasaan kita, nggak ada. Sesuai dengan tradisi kita. Tidak ada mendorong sampai orang direbah atau meniup pada waktu menyembuhkan orang. Tidak ada. Itu semua tradisi kita. Lebih baik kita ikut cara Tuhan daripada ikut tradisi kita. Ikut Yesus. Ikut apa yang dicatat di dalam firman Tuhan tentang pelayanan Tuhan Yesus. Kita pengikut Yesus, bukan pengikut pendeta yang dahsyat. Kita bukan pengikut tradisi gereja. Kita bukan pengikut gereja, tapi kita pengikut Yesus. Jadi bagaimana Yesus menyembuhkan orang sakit? Ya, kita ikut saja cara yang sama. Nah, seringkali Yesus menumpangkan tangannya atas orang sakit, tetapi tidak setiap kali. Kadang-kadang orang itu jauh. Jadi gimana? Tuhan Yesus juga pernah menyembuhkan orang sakit dari jarak jauh dengan memakai otoritas saja. Yaitu keluar perintah saja. Kalau orang itu jauh, memang Yesus nggak bisa pakai penumpangan tangan, jadi dia pakai otoritas saja. Dia keluar perintah saja. Kenapa otoritas tidak dipengaruhi atau dikurangi oleh jarak? Sedikit pun tidak. Jadi saudara-saudari juga bisa menyembuhkan orang sakit dari jarak jauh. Karena ciri-ciri otoritas tidak dipengaruhi atau dikurangi oleh jarak. Jadi otoritas untuk menyembuhkan berbeda dengan tenaga kesembuhan. Tenaga kesembuhan mengalir lewat jamahan. Sebaliknya otoritas berjalan lewat keluar perintah. Dari jarak dekat maupun jarak jauh. Perintah. Jadi otoritas, tenaga kesembuhan berbeda. Lukas 5 ayat 12, pada suatu kali Yesus berada dalam sebuah kota. Di situ ada seorang yang penuh kusta. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia dan memohon, "Tuan, jika Tuan mau, Tuan dapat mentahirkan aku." Lalu Yesus mengeluarkan tangannya, menjamah orang itu untuk mengalirkan tenaga kesembuhan.
dan berkata, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Nah, di sini Yesus menjalankan kedua-duanya. Dengan menjamah orang itu, Yesus menjalankan tenaga kesembuhan. Terus waktu dia keluar perintah, "Jadilah engkau tahir," Yesus menjalankan otoritas. Tapi yang penting di sini, perhatikanlah Yesus berkata, "Aku mau." Apakah Yesus berdoa untuk orang ini? Tidak ada doa. Apakah Yesus berkata, "Bapa, kami perintahkan orang ini jadi tahir." Apakah sebut nama Bapa dulu? Tidak ada. Apakah Yesus pejamkan mata? Saya percaya tidak. Yesus di sini bukan berdoa, tapi keluar perintah. Kalau saudara keluar perintah, duduk kepada anjing saudara, apakah kita tutup mata kita? Tidak. Waktu keluar perintah selalu matanya terbuka. Apakah ada tindakan imamat yang dinaikkan kepada Bapa dulu? Ada enggak? Ada doa, puji-pujian, adorasi, doa syafaat? Tidak ada. Apakah Tuhan di sini memakai karunia kesembuhan? Tidak. Ini bukan karunia kesembuhan. Ini otoritas dan tenaga kesembuhan. Apakah Yesus tunggu kata-kata pengetahuan dari Roh Kudus sebelum dia berani menyembuhkan orang sakit kusta ini? Tidak. Tidak tunggu kata-kata pengetahuan dari Roh Kudus dulu. Tidak. Karena Yesus mau. Yesus menyembuhkan dia. Karena dia mau. Otoritas dan tenaga kesembuhan sudah tersedia bagi Yesus untuk dijalankan. Sudah tersedia baginya. Jadi kapan saja dia mau menjalankan, dia bisa. Dengan demikian juga, asal saudara mau, asal kita mau, saudara dapat menyembuhkan orang sakit dalam penginjilan. Asal saudara mau, terserah diri saudara. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kustanya. Yesus pakai otoritas atau tenaga atau kedua-duanya di sini. Sekali lagi, ayat 13. Yesus mengeluarkan tangannya menjamah orang itu, yaitu menjalankan tenaga kesembuhan dan berkata, "Aku mau jadilah engkau tahir," yaitu di sini otoritas. Jadi di sini untuk menyembuhkan orang sakit kusta ini, Yesus menjalankan kedua-duanya. Baik otoritas maupun tenaga kesembuhan. Jadi, di mana kita bisa pakai dua-duanya saja. Otoritas dengan tenaga kesembuhan. Yesus bisa menyembuhkan orang yang sakit kusta ini karena aku mau, karena dia mau. Karena dia mau saja. Yesus tidak perlu bimbingan Roh Kudus dulu. Kenapa? Itu karena Yesus sudah punya otoritas dan tenaga kesembuhan menyembuhkan orang sakit penyakit. Jadi terserah Yesus. Dengan demikian, di mana kita, murid Yesus sudah punya otoritas dan tenaga kesembuhan dari Tuhan, tidak selalu harus ada bimbingan Roh Kudus. Tidak selalu harus ada kata-kata pengetahuan dari Roh Kudus sebelum kita menyembuhkan seorang yang sakit. Tidak selalu harus ada. Jalankanlah saja kalau saudara mau. Terutamanya waktu kita memberitakan Injil kepada orang yang belum percaya. Terserah diri saudara. Maksud utama daripada otoritas dan tenaga kesembuhan adalah menyembuhkan orang sakit dan melepaskan orang yang tertindas dalam rangka membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Jadi saudara-saudari yang kekasih, jangan hanya pakai tenaga ini, otoritas ini untuk saling melayani dalam tubuh Kristus. Jangan hanya dipakai untuk menyembuhkan orang yang sudah percaya saja. Ya, mula-mula boleh saja. Tapi lama-lama kita harus teringat otoritas dan tenaga kesembuhan ini terutamanya adalah untuk menjangkau orang-orang yang belum percaya. Dan terus terang,
saya berkata kepadamu, melayani orang yang belum percaya lebih gampang. Mujizatnya lebih cepat daripada melayani orang yang sudah percaya dalam tubuh Kristus. Kenapa? Karena orang yang sudah percaya, yang mau disembuhkan, mereka harus memenuhi syarat-syarat sebelum mereka disembuhkan. Mereka harus mengaku dosa. Mereka harus mengampuni orang yang pernah bersalah kepada mereka. Itu syarat yang mereka harus genapi sebelum Tuhan menyembuhkan mereka. Itu bagi orang yang sudah percaya. Tapi bagi orang yang luar, yang belum percaya, tidak ada syarat tersebut. Tidak ada syarat. Pokoknya, setelah mereka sembuh, hati mereka terbuka, mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Matius 12 ayat 9. Setelah pergi dari sana, Yesus masuk ke rumah ibadat mereka. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Kata Yesus kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Apakah Yesus tutup mata dan berdoa untuk orang ini? Tidak ada doa atau tutup mata. Apakah Yesus berkata, Bapa, kami perintahkanmu mengeluarkan tanganmu. Apa Yesus panggil nama Bapa dulu? Tidak ada. Apakah Yesus bernubuat, saya memproklamirkan kesembuhan bagimu? Ada? Tidak ada. Apakah Yesus berkata, saya mendeklarasikan kesembuhan bagimu? Tidak ada. Apakah ada tindakan imamah yang diarahkan kepada Bapa seperti doa, puji-pujian dan lain sebagainya? Tidak ada. Apakah Tuhan di sini memakai karunia kesembuhan? Bukan. Dia memakai otoritas. Apakah Yesus tunggu rema dari Roh Kudus dulu atau bimbingan dari Roh Kudus dulu? Tidak. Dan ia mengeluarkannya, maka pulihlah tangannya itu dan menjadi sehat seperti tangannya yang lain. Karena Yesus mau. Yesus menyembuhkan orang ini dengan menjalankan otoritas dengan mengeluarkan perintah, ulurkanlah tanganmu. Tidak ada nyanyi-nyanyian atau dansa-dansa dulu. Tidak ada. Sesudah keluar perintah, Yesus tidak berkata, amin. Tidak ada. Demikian juga, kalau saudara-saudari mau, saudara dapat menyembuhkan orang sakit, terutamanya untuk menginjili orang yang belum percaya. Ini sesuai dengan janji Yesus di Yohanes 14 ayat 12. Sesungguhnya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Itu janji Tuhan bagi semua saudara-saudari di sini malam ini. Ini satu kesaksian. Dari bulan yang lalu, saya ada di Indonesia selama 4 minggu. Di 5 tempat kita melayani dan kita membawa pelatihan ini. Ya. Nah, ini yang terjadi di Bali, salah satu tempat di mana kita mengadakan pelatihan ini. Setelah salah satu sesi, saya suruh mereka, murid-murid kami, keluar ke tempat umum, ke taman di situ, menyembuhkan orang sakit. Jadi, ini bukan melayani orang yang sudah percaya, tapi melayani orang sakit apa saja di tempat yang umum. Jadi, mereka ke satu taman, dekat tempat di mana kita mengadakan pelatihan itu, ternyata ada orang, namanya Pak Edi, kalau nggak salah, selama 7 tahun, agak lumpuh. Tanpa alat pembantu berjalan, dia nggak bisa berjalan. Jadi mereka tanya, Pak Edi, mau nggak sembuh? Mereka nggak tanya. Tidak tanya, mau nggak didoakan? Tidak. Kalau kita sebut kata doa, mereka biasanya nggak mau. Apalagi kalau mereka orang Hindu, orang Muslim, orang Buddha. Ya, karena mereka sudah punya agama sendiri. Jadi jangan pakai kata doa, tanya saja, mau nggak sembuh? Jadi Pak Edi mau sembuh. Mari
Ini hasilnya. Ini video. Oh, tunggu ya. Tunggu. Di situ, ya Pak Edi. Ya, dia pakai peletakan tangan, keluar perintah. Hasilnya. Complete healing in Jesus' name. Mulai berjalan diri sendiri tanpa alat pembantu itu. Complete healing in Jesus' name. Mereka yang melayani dia, itu murid-murid kami. Akhirnya dia bisa berjalan sendiri. Mau diangkat bisa berjalan sendiri. Sebentar lagi ya. Makin lama makin sembuh ya. Complete healing in the name of Jesus. Complete healing. Tadinya tak bisa begitu, harus pakai alat pembantu. Sekarang begini, tanpa alat itu, dia mulai berjalan. Sebentar lagi. Complete healing in the name of Jesus. Complete healing in the name of Jesus. Complete healing mulai berjalan in the name of sendiri. Jesus. Complete healing. Tak usah diangkat lagi. Complete healing. Complete healing. Complete healing in the name of Jesus. Complete healing. Complete healing in the name of Jesus. Complete healing. Complete Ini healing. dari bulan yang lalu, bulan Agustus di Bali. Complete. Thank you. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Nah, sekarang kesaksian dari pekerja-pekerja kami di India, ya, ini mendorong kalian supaya kalian berani keluar menyembuhkan orang sakit di luar, orang yang belum percaya. Dalam perjalanan ke ladang pelayanannya, salah satu murid kami melihat seorang pria dengan lehernya yang sangat bengkak. Dia berhenti dan bertanya apa yang telah terjadi pada lehernya. Dia menjawab bahawa dia menderita kanker. Kemudian, dia menceritakan semua hal yang terjadi dalam kehidupannya dan keluarganya. Meskipun mereka miskin sekali, keluarga telah menghabiskan lebih dari RM300,000 untuk pengobatan, tetapi tidak berhasil. Lehernya bengkak seperti balon. Pekerja kami bertanya apakah dia dapat mengunjungi dia di rumahnya untuk melayani kesembuhan untuk dia dan juga memberitakan Injil kepadanya. Nah, pekerja kami itu berani sekali. Ini kanker di lehernya. Pria itu setuju. Keesokan harinya di malam hari, dua pekerja kami yang terlatih pergi ke rumahnya dan mereka melayani dia selama lebih dari 1 jam. Itu namanya ketekunan. Ketekunan itu penting sekali. Jangan hanya melayani 1 kali 1 minit terus. Tuhan berkati. Jangan. Dilayani dengan otoritas dan tenaga kesembuhan sampai sembuh. Terus mereka mengatakan bahawa mereka akan kembali keesokan harinya karena belum ada hasil. Tetapi ketika mereka mau pergi, tumor kanker di lehernya meledak di depan mata mereka seperti balon. Anggota keluarga kagum. Dia benar-benar sembuh. Seluruh keluarga datang kepada Kristus. Ada orang lelaki mau bunuh diri. Dia sangat kecewa dan putus asa dan tidak mau hidup lagi. Dia keluar dan menggantungkan diri dari pohon dekat desanya. Banyak orang lihat dia, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kebetulan pekerja-pekerja kami lagi lewat dan melihat dia, mereka menurunkan dia dari pohon itu. Tetapi dia sudah tidak sadar. Darah mengalir dari mulut dan hidung. Lehernya berkembung. Semua pikir dia sudah mati. Ada yang mau dia dikremasi menurut adat orang Hindu. Yang lain mau bawa dia ke rumah sakit. Tetapi pekerja-pekerja kami melayani dia dengan tenaga dan otoritas dalam nama Yesus.
Mereka mulai merasakan panas muncul dari dadanya. Selama 45 menit mereka terus melayani dia. Jadi saudara-saudari, ketekunan penting sekali. Nah, pasti orang ramai sudah datang. Akhirnya, ia buka mata. Mula-mula dia tidak kenal orang. Akhirnya, dia bisa. Mereka bantu dia berdiri dan dia mulai berjalan pelan-pelan. Melihat mujizat itu, 4 keluarga menerima Yesus. Setelah itu, di desa itu gereja rumah dimulai. Tidak ada gedung gereja. Tidak ada gereja tradisional. Tidak ada, cuma gereja rumah saja. Di rumah. Di kampung Kutari, seorang lelaki namanya Duli sudah lama lumpuh. Pekerja-pekerja kami pergi melayani dia selama 1 minggu. Itu namanya ketekunan. Setelah itu dia bangun dan berjalan dengan pelan-pelan. 2 minggu lagi, dia sembuh total dan bisa berjalan dengan normal. Seluruh keluarganya terima Yesus. Sukanti seorang ibu punya anak lelaki yang kepalanya tidak berkembang dengan normal. Dan dia juga lemah sekali. Dan sudah berhari-hari di rumah sakit. Tetapi karena tidak sembuh, Sukanti bawa dia pulang. Kasihan ya. Terus pekerja-pekerja kami masuk kampungnya dan melayani anaknya. Setelah beberapa hari, kepala anak itu jadi normal. Sukanti sekeluarganya menjadi percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi berkali-kali setelah sembuh, setelah terjadi mujizat, sekeluarga percaya kepada Yesus. Sejak tahun 2018 ada ribuan kesaksian di situs kami www.elijahchallenge.org. Ada kira-kira 700 sampai 800 kesaksian seperti tadi dari India. Dalam jangka waktu 4 tahun saja, sudah ada lebih dari 1,200 gereja rumah yang baru di India. Gereja rumah saja, bukan gereja tradisional. Gereja rumah, lebih Alkitabiah. Ada kira-kira 50,000 jiwa baru dari agama Hindu. Di Malaysia dan Indonesia. Saudara-saudari yang sudah terlatih bisa menghasilkan penuaian yang sama. Amin. Amin. Itulah tujuan seminar ini. Perhatikanlah saudara-saudari. Otoritas menguasai sakit penyakit dan tenaga kesembuhan sangat berbeda dengan karunia kesembuhan. Ada 4 perbedaan. Saya mau supaya hal ini jelas sekali bagi saudara-saudari. Jangan bingung. Tidak sama otoritas dan karunia kesembuhan. Perbedaan yang pertama, otoritas itu diberikan kepada setiap orang percaya menurut Yohanes 14 ayat 12. Sedangkan tidak setiap orang percaya diberikan karunia kesembuhan. Ini berdasarkan ayat ini. Sesungguhnya barang siapa percaya, yaitu kita semua, setiap murid, barang siapa percaya, semua orang percaya akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan dengan menjalankan otoritas dan tenaga kesembuhan. Ya. Nah, kalau karunia kesembuhan dari 1 Korintus 12 ayat 30, Paulus berkata, adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat? Atau semua mendapat karunia untuk menyembuhkan? Jawapannya, tidak. Tidak. Jadi ini pertamaan yang pertama. Semua murid Yesus punya otoritas dan tenaga kesembuhan. Tapi tidak semua murid Yesus punya karunia kesembuhan. Tidak. Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, perbedaan waktu.
otoritas dan tenaga untuk menyembuhkan diberikan jauh sebelum hari Pentakosta pada waktu Roh Kudus turun membawa karunia-karunia-Nya, termasuk karunia kesembuhan. Jadi otoritas dan tenaga jauh mendahului kedatangan karunia-karunia, termasuk karunia kesembuhan. Perbedaan waktu. Di Injil sudah ada otoritas dan tenaga kesembuhan. Tapi kalau karunia kesembuhan, wah, itu hari Pentakosta di Kisah Rasul-Rasul baru ada. Perbedaan yang ketiga, perbedaan cara memakai. Cara memakai otoritas untuk menyembuhkan sangat berbeda dengan cara memakai karunia kesembuhan. Di antara lain, karunia kesembuhan tergantung kepada kehendak Roh Kudus dan tidak berjalan pada setiap saat. Sebaliknya, otoritas dan tenaga kesembuhan tersedia kapan saja kita mau kabarkan Injil. Perbedaan. Yang keempat sekarang, perbedaan tujuan dan fungsi. Mari sekarang menyelidiki perbedaan tujuan antara karunia kesembuhan dan otoritas menguasai sakit penyakit dan tenaga kesembuhan. Bagaimana perbedaan tujuan? Nah, karunia kesembuhan dulu. Mari. Sesuai dengan 1 Korintus 12 ayat 4. Paulus berkata, ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi karunia-karunia adalah untuk melayani tubuh Kristus. Itu artinya kepentingan bersama. Artinya untuk melayani tubuh Kristus. Yang adalah konteksnya daripada pasal ini. 1 Korintus 12. Jadi karunia kesembuhan pada umumnya adalah untuk melayani orang percaya yang sakit. Dengan demikian, tubuh Kristus dibangun. Paulus menulis, sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan karunia iman. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh, tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Jadi jelas. Jelas sekali, tujuan utama karunia kesembuhan adalah untuk melayani kesembuhan kepada orang percaya yang sakit. Dalam konteksnya membangun tubuh Kristus. Tetapi tujuannya otoritas dan tenaga sangat berbeda dengan tujuannya karunia kesembuhan. Sangat berbeda. Bagaimana tujuannya? Lukas 9 ayat yang pertama. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya. Lalu memberikan tenaga dan kuasa atau otoritas kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ayat kedua, dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah. Yaitu untuk menjangkau orang yang belum percaya. Jadi jelas. Pada umumnya, otoritas dan tenaga kesembuhan dijalankan di luar gereja untuk menjangkau orang baru. Sebaliknya, karunia kesembuhan pada umumnya dipakai di dalam untuk melayani jemaat di dalam tubuh Kristus. Nah, sekarang kita mengadakan demonstrasi menyembuhkan penyakit. Saya sekarang mau melayani orang yang sakit pinggang, sakit lutut. Ada enggak? Sakit pinggang, sakit lutut.
Pastor William, Ya. Nah, sekarang boleh unmute. Sekarang boleh unmute. can you make me co-host so that I can assign the breakout room? Saya sakit lutut. Okay. Let me do that after I'm done with the demonstration, okay? Do you need to do that right now or later? Yes, you have to do the breakout room, Pastor. Can you do that Yeah. as a co-host? I'm not a co-host. Okay. If I I'm make not you a a co-host, Yeah, then I can do. okay, I will make you a co-host, okay? Yes, Jadi thank you. minta maaf ya, ada Sorry. gangguan sedikit dari saudari Jacqueline ini, minta maaf. I just apologize on your behalf. Sorry. Let me see. Where are we now? Sakit lutut. Sakit. Okay, sakit lutut. Tunggu sebentar ya. Jacqueline, tunggu ya. Jacqueline. Co-host, yeah. Okay, Jacqueline, you are now co-host. Okay, all right, you got it? Okay, good. Okay, let me go back now. Nah, tadi ibu sakit apa, Bu? Sakit pinggang? Di mana tadi? Sakit lutut, Ibu Kwarti. Siapa? Ibu Kwarti. Sakit lutut. Ibu namanya siapa, Ibu? Kwarti Aprilani. Ibu Kwarti. Sakit lutut. Betul? Ya, Okay. Sudah Ya. berapa lama sakit lutut? itu sudah sekitar kurang lebih 4 tahun. 4 tahun. Kena motor pertama, terus itu sembuh dan sekarang sangat mengganggu saya lagi. Jadi kalau bangun susah berjalan? Betul? Ya, Okay. yang kaki lutut sebelah kiri. Sebelah kiri. Okay. Nah, begini, kita akan melayani sesuai dengan pengajaran tadi. Kita akan pakai otoritas dan akan pakai tenaga kesembuhan. Jadi, saya tidak pakai doa. Saya percaya ibu sudah cukup banyak berdoa. Betul enggak? Sudah Betul. cukup berdoa. Jadi, saya tidak akan doa lagi. Saya pakai otoritas dan tenaga kesembuhan. Jadi nanti saya tidak pakai tindakan profetik. Enggak lagi. Saya tidak pakai tindakan imamat. Enggak lagi. Nanti saya pakai tindakan raja saja. Iaitu keluar perintah dengan ibu nanti meletakkan tangan atas diri sendiri. Ya. Nah, jadi nanti semua ikut. Saya keluar perintah, semua ikut saya. Ya. Termasuk ibu Kwarti juga ikut saya keluar perintah itu. Bisa ya. Jadi enggak usah tutup mata ya, karena ini bukan doa. Ini menghantam musuh. Ya, menghantam musuh, menyerangi musuh, menyerangi penyakit itu. Jadi pada waktu kita menyerangi musuh, kita tidak pejamkan mata, tidak tutup mata, matanya terbuka. Jadi nanti kita mulai, ibu boleh melihat kepada lutut itu. Terus perintah itu diarahkan kepada lutut itu yang sakit itu, ya. Jadi, ya, ibu sudah siap. Ya. Siap. Nanti sudah selesai, nanti ibu bangun berdiri, dicoba berjalan nanti. Ya. Ini sekarang pelayanan dulu. Nah, sekarang semua ikut saya keluar perintah. Yang penting waktu keluar perintah tidak ada bimbang. Tidak ada bimbang. Kenapa? Karena Tuhan berkata kita sudah diberi otoritas. Artinya sakit itu bawahan kita. Ibu sakit itu di bawah otoritas ibu. Jadi pada waktu ibu keluar perintah kepada penyakit itu, sakit itu, lutut itu harus tunduk. Karena kenapa? Termasuk bawahanmu. Seperti anjing. Amin. Anjing itu bawahan kita. Kalau kita keluar perintah, anjing itu harus tunduk. Sama dengan penyakit. Sakit lutut itu bawahan kita. Jadi waktu kita keluar perintah, di hati kita tidak bimbang. Yakin harus terjadi sesuatu. Betul?
Ibu udah siap. Ibu percaya tidak? Yesus menyembuhkan ibu pada saat ini. Percaya atau tidak? Percaya. Bagus. Nah, sekarang ibu meletakkan tangan atas lutut kiri. Lutut kiri. Coba lihat kepada lutut itu. Pastor Lihat. William, Yes? you open your video. Cannot see you. Oh, what, you want to see me? I'm very embarrassed. I don't like people to see me. See, I don't think people will want to see me. So please forgive me. Please forgive me. Maybe when I'm younger, I can do that. But right now, I'm 73 years old. I look so old. I don't think people want to see me anymore. Okay. All right, here we go. Udah? Nah, ibu sekarang ikut saya. Lihat kepada lutut itu. Lihat kepada lututnya. Sekarang semua ikut keluar perintah. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Aku tangking sakit ini. Aku tangking sakit ini. Sakit ini hilang. Sakit ini Hilang. Dalam nama Yesus. dalam nama Yesus. Hilang. Hilang Total. hilang total. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ibu bangun berdiri. Ibu bangun berdiri. Berjalanlah. Berjalanlah. Tidak sakit lagi. Tidak sakit lagi. Haleluya. Coba Bu, bangun berdiri. Berjalanlah. Dalam nama Yesus. Berjalanlah. Dalam nama Yesus. Lututnya sembuh total. Lutut sembuh total. Lutut sembuh total. Sembuh total. Total. Bagaimana Bu? Ada perubahan? Ada terganjal sedikit di bawah, Ah, sedikit. tinggal Hanya sedikit. lagi. Tinggal sedikit. Ayo. Jadi gimana ya? Apa harus diulangi? Mau nggak? Signal saya kurang bagus. Kurang bagus. Oh, maaf ya. Maaf. Jadi Bu, sekali lagi, kedua kali, kita layani lagi sampai sembuh total. Di Injil, Yesus selalu menyembuhkan orang sakit sampai sembuh total. Benar enggak? Enggak pernah Yesus melayani orang sakit sampai separuh sembuh saja. Selalu separuh total. Sembuh total, maaf. Jadi sekali lagi kita layani. Ibu meletakkan tangan atas lutut itu, silakan. Ya. Nah, sekarang keluar perintah. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sembuh total. Sembuh total. Semua gangguan hilang. Semua gangguan hilang. Pergilah. Pergilah. Jangan balik kembali. Jangan balik. Sembuh total dalam nama Yesus. Sembuh total dalam nama Yesus. Ibu Kwarti, bangun berdiri. Berjalanlah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sembuh total. dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sembuh total. Dalam nama Yesus. Puji Tuhan hilang. 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 Puji Ya. Tuhan. Puji Tuhan. Puji Puji Tuhan. Tuhan. Jadi Ibu, Puji Tuhan. Ibu kalau sakit itu balik, Ibu ambil tindakan raja. Ya. Amin, Bu. Amin. Jalankan yang sama. Meletakkan tangan terus ditangking dalam nama Yesus dengan otoritas tanpa bimbang. Dan Amin. itu tidak akan balik lagi. Tapi Amin. Ibu membuktikan diri kepada penyakit itu. Ibu adalah bos. Ibu punya otoritas. Jadi penyakit itu tidak berani balik kembali. Amin, Bu? Amin. Amin. Jelas? Ibu sebagai murid Yesus punya otoritas dan tenaga kesembuhan. Jadi sembuh nggak sembuh, terserah Ibu. Terserah Ibu. Yesus udah bilang, ya, saya mau menyembuhkan. Sekarang terserah Ibu. Jadi Amin. atau tidak jadi. Amin. Amin. Puji Tuhan. Okey. Sekarang ini dikembalikan kepada Pastor Connie. Pastor Connie atau Jacqueline, siapa? Who wants to take over now? Terima kasih Pastor William atas latihan Connie. yang Okay, Pastor Connie. Pastor Okay, I'm going to give it back to you, Pastor Connie. Thank you very much.